Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Khairan dari kelompok 4 dengan NIM 23813 dan Angkara Perwira dengan NIM 23304. Baik, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu PT Matahari Putra Prima, yaitu HIPEMAR. Ringkasan profil HIPEMAR. HIPEMAR adalah peritel dan departemen store yang mulai beroperasi sejak 2004. Hipermarket besar ini dulunya diawali dengan berdirinya toko kecil bernama Minky Mouse yang didirikan Hari Dermawan di gedung 2 lantai seluas sekitar 150 meter persegi di Pasar Baru, Jakarta pada tahun 1958. Pada tahun 1972, Matahari yang berdiri di bawah bendera PT Matahari Putra Prima Tbk berhasil menjadi pelopor konsep toko serba ada atau disebut Toserba di Indonesia. Keberhasilan ini menggagas Matahari untuk mengembangkan sayap dan membuka sinar matahari di Bogor pada tahun 1980. Pada 14 Juli 1991, Matahari melakukan ekspansi bisnis pertama yang ditandai dengan mengoperasikan supermarket Super Bazar. Dari sini, Super Bazar berubah menjadi Matahari Supermarket pada tahun 2000. Matahari kemudian memisahkan bisnis inti menjadi bisnis independen demi kemajuan perusahaan dengan mengembangkan bisnis perusahaan baru seperti Matahari Supermarket. Hipermarket terlambat bayar ke pemasok retail. Menurut surat mediasi antara Hypermart dengan pemasok disebutkan bahwa di Kamis 24 bulan 8 2017 merupakan batas akhir para pemasok menyampaikan data-data permasalahannya. Hal ini akan dipelajari sebagai bahan pemasok dan data terkait dengan rekomendasi resmi Kemendak mengenai tunggakan utang jatuh tempo Hypermart kepada pemasok. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Situasi Sulit. Hypermart terlambat bayar ke pemasok retail. Dalam surat Hypermart kepada pemasok pada 11 Agustus 2017 lalu, Hypermart meminta pengertian pemasok bahwa situasi ekonomi yang sulit serta penjualan yang di luar ekspansi membuat perusahaan mengharapkan ada perpanjangan waktu pembayaran. Sebagai informasi, Hypermart harus melakukan pembayaran seluruh utang jatuh tempo pada 14 September 2017 mendatang. Pembayaran tersebut dilakukan tanpa cicilan dan tanpa tambahan perpanjangan waktu. Selain itu, Hypermart juga diharuskan tunduk dan patuh terhadap Permendak 1770 tahun 2013 mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Denny Konjongen, Sekretariat Perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA yang membawahi Hypermart mengatakan hal ini. Hal tersebut merupakan proses yang wajar dalam bisnis. Pihaknya juga mengatakan akan menyelesaikan keterlambatan pembayaran kepada pemasok paling lambat pada akhir minggu depan. Yang jelas, dirinya mengatakan perlu adanya komunikasi bisnis to bisnis atau B2B antara pihak dengan pemasok lain. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka panjangan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selain definisi atas, masih ada definisi lain mengenai TCR, yakni komitmen perusahaan dalam mengembangkan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. WBCSD 2002. Sedangkan menurut Commission of the European Commission 2001 mendefinisikan CSR sebagai aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder. Menurut Carroll, tanggung jawab sosial dari sudut pandang strategisnya bahwa suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki 4 tanggung jawab, yakni 1. Tanggung jawab ekonomi, yakni memprediksi orang dan jasa nilai yang masyarakat.
Dua, tanggung jawab hukum, yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Tiga, tanggung jawab etika, yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Tanggung jawab kebebasan memiliki, yakni tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela. Definisi etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Sedangkan menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk. Benar dan salah etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula istilah moral atau moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama dan filosofi. Salah satu penyebab perilaku tidak etis adalah tidak adanya standar yang berlaku pada seluruh dunia mengenai perilaku para pelaku bisnis, sedangkan norma dan nilai budaya beda untuk setiap negara dan bahkan antara daerah geografis dan kelompok-kelompok etnis dalam suatu negara. Selain faktor-faktor situasional seperti pekerjaan itu sendiri, subversif dan budaya organisasi pelaku etnis seorang dipengaruhi oleh tahap perkembangan moral dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Sama seperti hierarki kebutuhan Maslow, perkembangan moral terbentuk dan keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai-nilai universal. Kesimpulan yang diambil dari kasus yang terjadi pada perusahaan Hypermart adalah tanggung jawab dan etika manajemen sangat berperan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.